Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya mediator di acara mediasi kali ini. Langsung saja, selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Biri Yunus, SHMH sebagai mediator yang telah dipilih Bapak dan Ibu. Selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan dimulai dari pihak penggugat. Oke, Pak Mediator. Nama saya Ibu Saliem. Di sini saya selaku penggugat. Baik, terima Saya kasih. perkenalkan. Ibu Saliem, silakan untuk pihak tergugat. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Sulia. Saya sebagai tergugat di kasus ini. Ya, terima kasih Ibu Sulia. Jadi langsung saja saya akan jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Bapak dan Ibu kali ini telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahap-tahap mediasi. Di antaranya satu, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Dua, saya akan mencari kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Dua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Tiga, saya mendefinisikan menentukan agenda pembicaraan. Empat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Lima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baik, Bapak dan Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Ya, setuju Pak, setuju. Ya, setuju Pak Mediator. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan sekali lagi terkait permasalahan mediasi kali ini. Jadi pihak penggugat menggugat akan warisan dari almarhum orang tuanya yang tidak diberikan kepadanya, yaitu berupa tanah 4.000 meter, yang seharusnya pihak penggugat mendapatkan jatah 2.000 meter untuk tanah 4.000 meter warisan tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke prosedur negosiasinya. Baik, silakan untuk pihak penggugat menjelaskan penjelasannya terlebih dahulu. Iya Pak, ya jadi begini Pak Mediator. Setelah orang tua saya meninggal itu, saya belum pernah sekalipun mendapatkan warisan. Nah, dari semua harta yang ditinggalkan oleh orang tua saya itu, semuanya dikuasai oleh kakak saya ini, Pak Mediator. Harta itu berupa tanah seluas 4.000 meter persegi. Jadi begitu Pak Mediator. Oh, jadi di sini Bapak penggugat menggugat atas warisan yang belum diberikan kepada Bapak. Benar begitu, Bapak Saliem? Oke, benar begitu Pak Mediator. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Silakan pihak tergugat untuk menjelaskan permasalahannya. Jadi gini Pak Mediator. Warisan tadi yang 4.000 meter persegi itu sudah dibagi sama rata. Saya 2.000 meter persegi, adik saya juga 2.000 meter persegi. Dan itu tuh udah ada suratnya gitu loh. Kita udah bikin kesepakatan. Gitu Pak, penjelasan Oh dari iya. saya. Jadi sebenarnya tanah tersebut sudah dibuat kesepakatan dan sudah dibagi secara adil antara pihak tergugat dan penggugat
benar begitu, Ibu Suliah? Iya, Ya, terima benar kasih atas begitu. penjelasannya. Ya, baik kepada tergugat, penggugat, apakah ada yang mau dijelaskan atau ada sanggahan terkait penyampaian dari pihak tergugat tadi? Ya, ada Pak Mediator. Memang saya Ya, mengakui silakan. pernah terjadi musyawarah pembagian harta waris tersebut. Namun, pembagian tersebut hanya sampai pada selembar surat perjanjian, Pak. Namun sampai saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh kakak saya dan tidak ada tindak lanjut dari surat perjanjian tersebut, Pak Mediator. Jadi begitu. Oh ya, jadi yang Bapak penggugat sampaikan perjanjiannya hanya sampai selembar kertas saja, Pak ya. Jadi belum ada tindak lanjut dari selembar kertas tersebut, Pak ya. Nah, benar begitu, Pak Mediator. Oke, siap Bapak. Terima kasih atas penyampaiannya. Bagaimana penjelasan dari Ibu tergugat? Apakah benar tanah tersebut sudah dibagi secara rata, ataukah hanya masih di selembar kertas itu saja? Bagaimana penjelasannya? Mungkin ada penjelasan dari pihak tergugat. Jadi gini ya Pak ya, itu 2 minggu setelah kesepakatan tadi itu, jadi saya juga, adik saya juga disaksikan sama kepala desa. Kita sama-sama kantor desa buat pembagi rata gitu loh. Dan itu tuh udah ada kesepakatan tadi itu, surat yang tadi itu yang saya kasih tahu itu udah hasilnya, itu juga udah disaksikan sama kepala desa. Dan setelah itu sekitar sebulan kemudian, saya lupa itu kapan, adik saya itu jual tanahnya ke saya. Jadi bagian warisannya dia jual ke saya. Nah ya karena saya kebetulan kasihan juga, adik saya mungkin butuh uang, jadi ya udah saya beli tanahnya gitu. Dan itu udah saya bayar lunas juga. Oh iya, jadi malah tanah tersebut setelah dibagi waris, setelah Ibu beli ke pihak Saliem, benar Ibu Suliah ya? Iya, gitu. Oh iya, Jadi setelah dibeli dengan harga berapa kalau saya boleh tahu? saya belinya waktu itu 200 juta, itu saya cicil sekitar 10 kali. Ya, 10 kali. Ya. Baik, terima kasih Ibu Suliah atas penjelasannya. Bagaimana? Sekarang udah lunas, Pak ya. Itu sekarang Oh udah iya, lunas 200 juta itu. iya Bu, tenang Bu, semantai. Bagaimana Bapak Saliem? Apakah benar tanah tersebut memang sudah Bapak pernah miliki dan Bapak jual kembali ke Ibu Suliah selaku kakak dari Bapak? Bagaimana Pak penjelasannya? Saya cuma bisa beristighfar, Pak ya, astagfirullahaladzim. Itu sangat bohong sekali, Pak. Itu fitnah, Pak. Saya nggak pernah menjual tanah tersebut, Pak. Sekarang begini, Pak, logikanya, Pak. Ya gimana saya mau menjual tanah itu? Orang tanah itu belum dibagi ke saya. Lah, tanah itu juga masih dikuasai oleh kakak saya. Ya gimana saya mau menjualnya, Pak? Itu sangat fitnah sekali, Pak. Apa yang dikatakan oleh kakak saya, Pak. Oke, jadi Bapak menduga tanah tersebut belum diberikan malah ya. Jadi pihak Suliah ini mengada-ngada gitu, bener Pak ya? Oh iya, emang ada itu, Pak. Oh, Oh emang ya, nggak santai-santai ada Pak. aturan itu. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Jadi gimana Ibu Suliah? Bapak Saliem ini mengira Ibu mengada-ngada atas penjualan tanah tersebut. Mungkin Ibu bisa menjelaskan dengan alat-alat bukti atau dengan bukti-bukti kwitansi atau dengan foto bersama kepala desa ketika mengecek atau penjualan Saya tanah bawa, tersebut. Pak, saya bawa. Silakan Bawa penjelasannya ini Ibu Suliah. bukti kesepakatan awal waktu musyawarah. Kwitansinya juga saya bawa. Ini juga sudah ditandatangani sama adik saya, sama saya. Jadi itu udah jelas, coba ya. Sekarang Bapak lihat aja gitu loh. Saya buktinya itu lebih banyak gitu daripada adik saya. Adik saya kan tadi cuma ngomong aja tapi nggak ngasih bukti kan, Pak.
ada. Coba sini aku lihat. Sebentar Pak, tunggu Pak. Ya, Mediator coba yang ini di tengah dilihat nih, Pak, dilihat. mediator yang di tengah Pak. Ya silakan Bapak Salim melihat ini berkas-berkas dari Bu Sulia dulu. Oke, Pak. Saya lihat dulu, Pak ya. Ya. Saya lihat ini. Oh, ini palsu ini, Pak. Wah, ini bohong sekali nih, Pak. Saya nggak pernah baca kayak beginian, Pak. Silakan Saya rasa ini gini, Pak. Saya rasa Bapak ini ya. Salim Ini silakan tuh. dibaca dulu ketika saya persilakan Oh bicara. iya, Pak. Ini loh, iya, nah cepetan, Pak. Nah, Jadi tak wajar iki ya. Ibu Sulia, penjelasannya sudah selesai Ibu Sulia? Sudah. Sudah Saya selesai ya, sudah berarti selesai. Saya berkas-berkas juga lengkap udah dari Ibu nunjukkan Sulia bukti ya. saya. Sudah Ya, lengkap. ya terima Lengkap dari kasih saya, Ibu. Pak. Ya silakan Bapak Salim. Bapak Salim menjelaskan dari berkas-berkas tadi mana yang kiranya Bapak itu berkas itu ada manipulasi atau apa, silakan dijelaskan Pak. Ya, jadi begini, Pak ya. Ini, Pak, bisa dilihat, Pak. Ini tuh palsu, Pak. Saya nggak pernah menantangani yang seperti ini, Pak. Saya rasa kakak saya ini punya orang dalam, Pak. Jadi bisa memasukkan surat itu, Pak. Saya lo nggak pernah membuat perjanjian yang seperti itu, Pak. Saya merasa sakit hati, Pak ya. Saya difitnah Tapi ini seperti ada itu, tanda Pak. tangannya loh, Pak. Masa saya Loh, saya memasukkan nggak tanda pernah Ya tangan? loh. Emang saya sabar nggak Bu pernah kayak Sulia gitu loh. tunggu waktunya bicara ya. Ya, jadi menurut Bapak Salim bahwa berkas-berkas itu palsu, Pak ya, manipulasi karena ada orang dalam di kantor desa, Pak ya. Iya, Pak. Jelas itu, Pak. Jelas Ya, pokoknya. terima kasih atas penjelasannya. Mohon bersabar, Bapak. Ya, untuk Ibu Sulia silakan bahwa Bapak Salim mengira berkas-berkas dari Ibu Sulia ini palsu. Bagaimana mungkin ada penguat-penguat lain untuk berkas-berkas tersebut untuk meyakinkan Bapak Salim atau ada penjelasan-penjelasan lain, silakan Ibu Sulia. Jadi saya merasa sudah cukup ya. Saya udah menjelaskan, saya juga udah ngasih bukti. Jadi mending gini aja ya, Pak ya. Daripada ini berlarut nggak saya selesai ya kan. Jadi saya gini aja. Ini kan tanahnya itu ditanami jagung ya, Pak ya, sama sebagian juga ada beras. Nah, itu gini aja. Jadi tanahnya ini biar dikelola sama adik saya. Nanti hasil dari tanaman yang ada di tanah ini itu dibagi 20-50 gitu. Gimana? Dari saya sih seperti itu, Pak. Dibagi berapa, Ibu Sulia? 20, 50? 50-50. Oh, 50, 50-50. 50. Ya, jadi pohon jagung, tanaman jagung diurus pihak Bapak Salim, hasilnya dibagi 50-50 gitu, Bu ya. Ya, Ya, gitu. bagaimana Bapak Salim atas penjelasan Ibu Sulia? Apakah Bapak setuju atas penjelasan tersebut atau punya penjelasan lain? Silakan Bapak. Aduh. Jadi begini, Pak Mediator. Saya rasa itu sangat tidak adil, Pak. Kenapa kayak begitu? Soalnya kan tanah itu loh, Pak, udah dikuasai lama oleh kakak saya. Nah, sekarang kok mau dibagi 50-50? Ya saya nggak mau lah kayak begitu. Saya juga yang ngerawat, nanti dibagi hasil lagi. Ya saya nggak mau kalau pembagiannya sekitar 50-50. Saya maunya 70-30, Pak. Itu, Pak, dari saya, Pak. Oh, jadi pihak Bapak Salim sudah tidak mengikhlaskan lah ya 2000 meter warisan yang seharusnya Bapak miliki itu. Jadi gimana Bapak? Ya saya sangat nggak ikhlas sekali kalau dibagi seperti itu. Oh Saya ya, maunya pokoknya 70-30. Kalau nggak mau ya sudah. 70-30. Nah, 70-nya ini di pihak siapa? Di pihak Bapak atau di pihak Bu Sulia? Jadi siapa Ya ini? jelas saya lah, Pak. Ya jelas saya lah. Berarti Mosok 30-nya di Bu Sulia, Pak ya. waktu. Ya, terima kasih Ya atas biasanya aku penjelasannya, 70 Pak. nih. Ya. Bagaimana Ibu Sulia, Bapak Salim maunya 70-30 dan dia tetap gak ikhlas atas tanah 2000 meter warisan orang tua yang belum diberikan kepadanya. Jadi bagaimana penjelasan Ibu Sulia? 70-30.
Jadi Saya nggak setuju ya. Bapak Salimnya 70%, Ibu Suliahnya Nggak setuju, Pak, saya. nggak setuju, Bu ya. Saya nggak setuju. Ya karena gini ya, saya udah ngasih duit dia 200 juta loh. Tanahnya saya beli 200 juta, itu udah lunas. Loh, kok masih minta tambah gitu loh. Itu masih udah alhamdulillah harusnya saya ngasih 50-50 itu kok malah minta 70-30 gimana. Jadi Ibu Saya nggak setuju, Salia, Pak. oh ya, jadi Ibu Salia tetap kekeh tidak setuju, Bu ya. Kalau mau mentok itu pun 50-50 bagi Ya, hasilnya, Pak, Bu saya ya. nggak setuju. Ya, gitu, Pak. Oh ya, siap. Terima kasih Ibu Salia. Gimana Bapak Salim? Ada penjelasan lain? Ibu Salia kekeh tetap tidak terima dan dia menjelaskan bahwa tanah tersebut sudah dibeli 200 juta dan Bapak Ibu Sulia sudah memberikan keringanan atau baik hatinya sebesar 50-50 atas pengurusan tanah tersebut. Bapak Salim, gimana penjelasannya? Memang kakak saya ini gimana Pak ya? Padahal kita ini saudara, tapi kok kayak gitu kelakuannya Pak ya? Ini loh Pak, Ibu Surya ini ngasih kwitansi apa? Kwitansi hasil penjualan ke saya yang jual. Mana ini loh, bukan kwitansi penjualan, ini kwitansi Indomaret Pak. Bukan kwitansi penjualan tanah, bukan ini. Palsu ini, nggak mau. Udah saya Ya, transfer loh. Saya juga punya bukti transfernya. 200 juta. Ini adik saya ini bohong, Pak. ya, Pokoknya saya nggak mau, saya mau 70-30, titik wis. ya, sabar dulu kepada dua belah pihak. Mohon untuk bersabar. Ini ujian. Karena tadi penjelasan terakhir Bapak Salim kekeh tetap tidak mau 50-50 dan Bapak Salim maunya 70%, 30%, 70 di pihak Bapak Salim dan 30 di pihak Ibu Sulia, dan Ibu Sulia tetap kekeh tidak mau atas tawaran dari Bapak Salim. Jadi Ibu Suliah maunya 50%, 50%, 50-50 atas hasil tanaman jagung tersebut. Jadi kedua belah pihak tetap kekeh tidak mau atau kekeh atas keputusannya masing-masing karena situasinya juga sudah mulai memanas. Bagaimana kalau saya tawarkan untuk pending dan kita mulai seminggu yang akan datang di hari waktu yang sama. Bagaimana Bapak, Ibu, Ibu Salim dan Ibu Sulia, apakah setuju untuk di pending dulu? Mendinginkan kepala dulu, mungkin ada musyawarah-musyawarah oleh keluarga antara Bapak Salim dan Ibu Sulia. Bagaimana pihak Bapak Salim, apakah setuju untuk dipending dulu? Iya, nggak apa-apa. Insya Allah saya bisa, Pak. Ya apa ya? Ya setelah ya ada Pak, nggak apa kalau dipending Pak. Ya, di minggu depan ya. Ibu Sulia gimana, setuju di minggu depan yang di hari yang sama? Ya, insya Allah, Pak, saya bisa. Ya, harapannya PR dari saya kedua belah pihak bisa bermusyawarah di luar mediasi ini bersama keluarga, dimusyawarahkan dengan pikiran yang dingin dan hati yang terbuka. Sekian dari saya. Silakan minumnya, permennya dicicipi Bapak Ibu sebelum meninggalkan ruangan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama, dan di tempat yang sama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.